Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mungkin ini adalah yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo di akhir tahun ini, yaitu akan mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Ya, dimana koruptor tidak akan senang lagi karena seluruh asetnya akan disita oleh negara. Ya, bayangkanlah, koruptor menggelapkan uang triliunan, tetapi hanya dipenjara beberapa tahun saja, dan yang balik ke negara cuma beberapa. Ya, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk merampas aset-aset para koruptor, sehingga biar mendapatkan efek jerah lah. Selain ditahan, juga akan dirampas asetnya. Jokowi juga mengatakan RUU ini kemungkinan akan siap awal tahun 2022 mendatang. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri juga sangat sependapat dengan Presiden Joko Widodo tentang Undang-Undang Perampasan Aset bagi pelaku koruptor. Makanya ini adalah sangat penting lah supaya mendapatkan efek jerah. Selain hukuman, juga aset-asetnya akan disita oleh negara. Dan tidak hanya itu saja, Jokowi juga akan mengambil alih tanah HGU dan HGB yang terlantar, di mana HGU dan HGB tersebut, karena menurut Presiden Joko Widodo yang ditelantarkan itu banyak sekali HGU dan HGB. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menyiapkan bank tanah. Jadi HGU dan HGB tersebut akan masuk di dalam bank tanah dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat yang membutuhkan. Keren kan? Kemungkinan ini terrealisasi akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun 2022. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Kado Jokowi akhir tahun, Undang-Undang Perampasan Aset hingga ambil alih tanah HGU. Presiden Joko Widodo menjanjikan pemerintah akan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Janji itu ia sampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia 2021 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 9 Desember yang lalu. Dalam sambutannya untuk peringatan Hakordia 2021, Jokowi ingin pemberantasan korupsi fokus pada pengembalian aset negara. Oleh karena itu, ia tak ingin KPK dan aparat penegak hukum lainnya justru fokus pada penangkapan pelaku. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini penting, harus kita dorong. Tahun depan insya Allah bisa selesai agar penegakan hukum berkeadilan dapat terwujud, ujar Jokowi yang hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Jakarta Kamis pagi. Jokowi mengapresiasi para penegak hukum yang telah berhasil mengembalikan uang negara dari pemberantasan korupsi. Ia menyebut Kejaksaan Agung telah mengembalikan 15 triliun ke kas negara dari kasus korupsi. Di saat yang sama, KPK juga telah menyelamatkan 40,25 triliun aset negara hingga triwulan 3 2021. Jokowi berharap upaya pemberantasan korupsi semakin bisa menyelamatkan aset negara di masa mendatang. Aset recovery dan peningkatan BNPB juga harus diutamakan untuk pemulihan keuangan negara dan mitigasi pencegahan korupsi, ucap Jokowi. Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi. Ia ingin KPK, Kejagung, dan Polri harus mencegah, bukan menangkap para pelaku korupsi. Pencegahan adalah langkah yang lebih fundamental. Kalau berhasil kita cegah, kepentingan rakyat terselamatkan, tuturnya. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung Presiden Joko Widodo yang mendorong segera disahkannya rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset. Ketua KPK Firly Bahuri menilai RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum penting dalam memaksimalkan upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam merampas aset koruptor untuk dikembalikan ke negara. Kalau saja Undang-Undang Perampasan Aset itu segera terwujud, tentu setiap harta kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi berasal dari tindak pidana, apakah itu korupsi, tentu akan bisa dilakukan perampasan dengan tetap mengacu ketentuan undang-undang, bukan perampasan seenaknya, tetapi tetap melalui proses undang-undang, ujar Firly dalam konferensi pers peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia 2021 di kantornya Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Desember 2021. Diketahui, RUU Perampasan Aset sudah mengendap selama belasan tahun. Setidaknya, RUU itu sudah diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sejak 2003.
Harmonisasi RUU tersebut telah rampung pada 2010 dan masuk program legislasi nasional pada 2011. Namun, sampai saat ini RUU tersebut tak kunjung disahkan. Saat menyampaikan pidatonya dalam Hakurdia 2021, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah terus mendorong segera disahkannya RUU perampasan aset. Bahkan, Jokowi menargetkan RUU tersebut rampung pada 2022. Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ini juga penting sekali dan terus kita dorong dan kita harapkan tahun depan insya Allah ini juga akan bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara profesional, transparan, dan akuntabel dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ujar Jokowi. Juga diketahui Presiden Joko Widodo juga bakal mencabut sertifikat hak guna usaha dan hak guna bangunan yang terlantar. Hal ini akan dilakukan mulai bulan ini atau paling lama Januari 2022. Akan kami lihat HGU dan HGB yang ditelantarkan semuanya. Mungkin bulan ini atau bulan depan akan saya mulai cabut satu persatu, ungkap Jokowi dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat Islam kedua pada Jumat 10 Desember 2021. Ia tak menyebut secara pasti berapa sertifikat HGU dan HGB yang akan dicabut. Hal yang pasti jumlahnya sangat banyak. Yang ditelantarkan ini banyak sekali, imbuh Presiden Joko Widodo. Kepala negara mengatakan, rata-rata HGU diberikan untuk masa waktu lebih dari 20 tahun dan 30 tahun. Namun, tanah tersebut tidak produktif. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, 30 tahun lebih, tidak diapa-apakan, sehingga kami tidak bisa memberikan ke yang lain, jelas Jokowi. Sementara, ia menyebut Indonesia sudah memiliki bank tanah saat ini. Dengan demikian, lahan-lahan yang akan dicabut sertifikat HGU dan HGB-nya itu akan masuk dalam daftar bank tanah. Akan banyak nanti bank tanah kita. Sudah ada yang mengumandani, ada banyak sekali yang kami cabuti, tegas Jokowi. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengaku siap mencarikan lahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun, lahan itu harus digunakan untuk kegiatan yang produktif. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah sangat besar, silakan sampaikan pada saya, akan saya carikan, akan saya siapkan berapa, 10.000 hektar, 50.000 hektar, ujar Jokowi. Hanya saja, masyarakat yang butuh lahan besar itu tidak bisa memilih lokasi. Jika Jokowi memberikan lahan di Provinsi A, maka masyarakat harus terima. Tapi jangan menunjuk, Pak saya yang di Kalimantan saja, jangan. Saya yang memutuskan, oh Bapak butuh 10.000 hektar ya, saya berikan ada nih di Sumatera. Oh 50.000 hektar, saya ada nih di Kalimantan, silahkan, jelas Jokowi. Diketahui nasib rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih terus menggantung. Namun, Kepala Pusat Pelaporan dan Analistik Transaksi Keuangan PPATK Dian Ediana mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui pembahasan aturan tersebut. Diskusi dengan Jokowi dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada beberapa minggu yang lalu. Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lalu hingga Dewan Perwakilan Rakyat juga telah menyampaikan pentingnya aturan perampasan aset kepada PPATK. Pada prinsipnya, Presiden sudah setuju dengan RUU ini dan akan dibacakan lebih lanjut mengenai masalah ini, kata Dian dalam webinar yang digelar Indonesia Corruption Watch pada Jumat 9 April yang lalu. Selain RUU perampasan aset, PPATK juga menilai pentingnya pengesahan RUU pembatasan transaksi uang kartal. Kedua aturan itu akan mendukung perangkat hukum yang tepat dalam pemberantasan kejahatan ekonomi dan korupsi. Kalau dua RUU itu disetujui, upaya pemberantasan ekonomi lebih terwujud. Katanya, ia menilai pendekatan baru perlu dilakukan dalam menindak pidana ekonomi, yaitu mengikuti aturan aliran dana. Selama ini, penindakan pidana ekonomi hanya fokus pada pengejaran pelaku. Praktik di berbagai negara telah membuktikan pemberantasan tindak ekonomi akan berhasil bila hukuman penjara diikuti dengan penyitaan uang. Kalau duit diambil, motivasi melakukan kejahatan tidak ada, ujar dia. Sementara peneliti ICW, Lalua Esther, mengatakan RUU perampasan aset belum pernah disahkan meski sudah 10 tahun dibahas. Hal ini terjadi lantaran tidak ada keinginan politik dari pihak manapun. Ia pun menilai tersebut perlu disegera disahkan berdasarkan catatan ICW pada 2020.
terdapat 1.218 perkara tindak pidana korupsi dengan jumlah terdakwa 1.298 orang. Dari perkara tersebut, kerugian negara mencapai 56,7 triliun serta total suap 322,2 miliar. Namun putusan pidana tambahan yang mengganti hanya 19,6 triliun dengan nilai total denda 165 miliar.